Saya emang suka kerajinan, tapi saya menjahit itu setelah saya keluar dari kerja. Tadinya saya kerja di PMA swasta Jepang, PMA Jepang. Itu saya bekerja. Nah, setelah saya bekerja itu di rumah saya ngapain? Karena saya nggak bisa diam, jadi saya lakukan apa aja yang ada gitu. Tapi memang pernah belajar menjahit zaman dulu waktu zaman belia saya dulu. belajar otodidak di YouTube. Saya kalau menjahitnya saya belajar otodidak di YouTube, terus mulai coba-coba yang workshop yang khusus untuk pet shop. Itu sejarah nama Etiesta. Kalau tagline-nya, Ibu kan terkenal banget ya, tagline-nya seni yang bisa kamu kenakan. Ada filosofi apa di balik tagline itu, Bu? Jadi saya mau orang-orang yang pakai produk Etiesta itu merasa bukan cuma pakai baju aja gitu, tapi ini loh outfit yang penuh seni gitu, unik, elegan dan penuh makna gitu. Jadi lewat Etiesta ini saya ingin menunjukkan kalau karya seni itu nggak harus dipajang di dinding atau disimpan di galeri gitu, tapi bisa dikenakan juga sehari-hari gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RJ Setia. Selamat datang di Unjuk Bicara, bukan sekedar bicara. Kali ini saya Dita Ruspendi. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol santai ya. Kali ini tema kita Etiesta Artwear, seni yang bisa kamu kenakan. Ini adalah sebuah slogan dari seseorang yang hebat, yang memiliki tekad kuat dalam memajukan fashion yang unik. Langsung saja kita kenalan yuk sama narasumber istimewa kita kali ini, founder Etiesta Artwear Patchwork, Ibu Ety Yuniarti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, segar sekali. Ibu Ety, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ya, sehat, bugar, ceria. Amin. Seperti karya-karyanya ya. Saya kalau melihat karyanya Ibu ini benar-benar langsung jadi energi positif, Bu, saya dapat ceria gitu kelihatannya, warnanya colorful, iya. Terus nggak cuman satu warna, mata kita dimanjakan sama beberapa warna karena terdiri dari yang namanya patchwork gitu ya. Kalau bahasa kitanya tambalan katanya gitu ya. Kita cerita soal desainnya Ibu ya. Ciri khasnya Ibu Ety ini adalah kotak-kotaknya ini. Ini unik sekali, Ibu, luar biasa. Ibu Ety, ini awal mula Ibu Ety mendirikan Etiesta, Etiesta Artwear ya. Itu dulu gimana ceritanya, Bu? Boleh diceritakan kepada kita? Jadi sebenarnya saya tuh awalnya produksinya mukena katun Jepang. Nah, ketika ada pandemi ya, dan kita semua harus di rumah, nggak boleh keluar. Nah, di situ saya mulai mencari kegiatan kain-kain mukena sisa produksi saya ini mau saya apakan gitu. Nah, di situ saya mendapatkan ide untuk membuat produk yang lain dari yang lain gitu. Yaitu jadilah patchwork pertama saya, tapi itu masih berupa taplak meja sama sajadah waktu itu, sarung bantal. Nah, kemudian di tahun 2023 saya mengikuti kompetensi Womanpreneur dari Pertamina. Nah, di situ saya mendapatkan pencerahan dan tantangan untuk memiliki produk yang unik, yang punya ciri khas Etiesta gitu. Nah, dari situ saya lihat kan patchwork ini banyak yang suka gitu karena ada nilai seninya gitu. Cakep gitu katanya ya. Gitu ya, responnya saat itu pada bilang cakep. Nah, dari situ saya memasukkan unsur
ini kerajinan patchwork ini ke fashion, masuk fashion. Jadi akhirnya saya padukan jadilah artwear ini. Wih, jadi justru awalnya itu taplak meja sajadah. Iya. Pas dicoba ke baju ternyata banyak yang suka gitu. Iya. Oh iya, saya juga suka sih Bu. Jadi kalau kita pakai kerudung merah, bajunya nggak selalu harus merah, tapi dipadukan dengan warna-warna yang senada. Kotak-kotaknya ada merahnya, mungkin ada magenta, ada pinknya. Itu lucu banget Ibu. Dulu berarti itu ide datang tiba-tiba aja gitu ya, karena melihat banyak kain perca sama Ibu diolah lagi gitu ya. Waktu dulu respon orang-orang bagaimana? Ketika saya bawa bazar, bawa pameran, itu banyak yang suka. Unik banget itu, lucu. Gitu. Nah, di situ terus banyak yang coba-coba terus beli gitu. Jadi saya tuh nggak bisa punya stok banyak karena kalau saya bikin produksi terus bazar, pameran, Inakraf gitu ya itu langsung ya terjual gitu satu itu. Luar biasa, nggak pernah bisa menyimpan stok begitu ya, karena langsung ludes habis setiap diperkenalkan. Bisa satu. Luar biasa, ini salah satu karyanya Bu Eti ya. Wih, ini adalah outer. Ini karya terbaru Ibu. Apa bestseller? Apa sih long face ya. Produknya? Yang juga. paling ini ya, yang paling bestseller. Wih, luar biasa. Pemilihan warnanya, Ibu lebih ke warna-warna yang terang kah? Atau warna favorit Ibu kah? Seperti apa Bu pemilihan warnanya? Pemilihan warnanya, saya waktu itu siapin kayak warna 3 musim gitu. Jadi nuansa pink gitu, sama ada biru yang warna senja gitu, biru di tengah, sama warna-warna bumi yang coklat gitu. Nah yang ketika di bazar di Inakraf, warna yang coklat-coklat itu produksi saya terakhir, tapi malah keluar pertama. Gitu. Iya. Luar biasa, peminatnya juga banyak ya. Saat itu earth tone memang jadi favorit ya, karena katanya warna aman katanya gitu ya. Luar biasa. Oh jadi inspirasinya Ibu ini dari musim-musim yang ada di negara belahan sana ya. Karena kalau belahan sini musimnya cuma ada 2. Mungkin itu jadi inspirasi selanjutnya Bu, ada tema musim hujan, tema musim kemarau. Bagaimana itu ya bisa jadi inspirasi ya. Tapi itu pemilihan Ibu, pemilihan warna Ibu itu berdasarkan musim-musim yang ada. Wih, cakep banget. Sampai sejauh ini sudah diperkenalkan kemana saja Bu produknya? Saya baru ngikutin pameran aja. Kalau skala nasionalnya kan di Jakarta, Inakraf itu 2 kali, sama kalau pameran di kementerian gitu. Pernah di hotel juga hampir setahun gitu, pameran laptop itu. Kan kebetulan marketnya banyak orang asing. Gitu. Awal mulanya bisa ikut event ini, event itu, Ibu dari mana bisa update ininya, kabar informasinya? Biasanya Ibu dari mana? Atau memang tergabung di dalam komunitas atau diajak sama? Ada berbagai macam. Yang pertama ada yang melihat produk saya, karena unik tuh saya diajak gitu. Terus kalau ada yang Kementerian Perpajakan itu karena melihat saya produknya bagus, terus dia beli, terus diajak jadi binaannya. Ada juga yang saya mengikuti kompetensinya, ngikutin kurasi gitu. Nah yang lolos terus jadi binaan gitu. Oh, binaan dari? Ada BUMN itu ke Pertamina, terus PLN juga, terus kalau yang swasta Astra, kalau yang dinas-dinas di Kabupaten Bekasi itu dari Dinkop, Dispar, sama
perdagangan. Berarti Ibu sudah bagaimana menurut Ibu? Apakah sudah merasa disupport oleh para pemangku kebijakan? Menurut Ibu bagaimana sejauh ini? Saya disupport banget untuk kalau kita pameran di JCC Nangkap itu kan berbayar mandiri, berbayar mahal ya. Untuk saya yang pemula yang masih pendatang itu difasilitasi oleh dinas. Nah itu ya terbantukan sekali. Begitu ya, ini sebuah kabar yang optimistik ya bagi teman-teman UMKM lainnya yang mungkin baru akan mau memulai usahanya. Kadang juga suka pesimis, Bu. Ini bagaimana caranya saya memperkenalkan produk saya lebih luas lagi. Ternyata Ibu udah punya pengalaman lebih dulu, memberi kabar yang baik ya, mudah-mudahan ya bagi teman-teman UMKM yang baru mau mulai merintis. Ibu, kalau untuk produk-produk Ibu, ini lebih kepada spesifik untuk perempuan kah atau untuk laki-laki juga ada? Bagaimana biasanya? Kemarin itu saya bikinnya 2 macam. Untuk perempuan itu outer sama vest. Untuk laki-laki itu ada kemeja sama kimono. Keren banget. Aku ngikutin banget Instagramnya Ibu Eti ini. Kemarin baru pemotretan ya, nampaknya itu ya. Itu laki-laki, perempuan ternyata bisa ya menggunakan fashion yang warnanya yang unik-unik. Itu Pak waktu belajar di Pertamina, Pak Direkturnya beli itu sama Wakil Menteri Komdigi. Itu juga ada. Hebat banget, luar biasa, bangga banget deh pokoknya sama Ibu Eti ini. Kalau penamaannya sendiri ini kan Etiesta Artwear. Itu apa artinya, Bu? Nggak ada arti khusus, tapi Etiesta itu mengandung unsur personal sama harapan saya saja gitu. Boleh diceritakan, Bu, apa itu? Jadi Eti kan diambil dari nama saya sebagai pembuatnya, foundernya. Terus Esta itu supaya ada nilai global, nilai artistiknya gitu. Supaya bisa masuk ke kelas internasional. Amin. Kalau Ibu emang dari dulu, mungkin dari zaman belia itu memang sudah suka sama dunia fashion atau bagaimana, Bu? Atau emang sekolah fashion malah? Oh, enggak, belum. Begitu. Jadi saya emang suka kerajinan, suka yang ini, tapi saya menjahit itu setelah saya keluar dari kerja. Tadinya saya kerja di PMA swasta Jepang, PMA Jepang. Tuh, saya bekerja. Nah, setelah saya bekerja itu di rumah saya ngapain? Karena saya nggak bisa diam, jadi saya lakukan apa aja yang ada gitu. Tapi memang pernah belajar menjahit zaman dulu waktu zaman belia saya dulu? Belajar otodidak di YouTube. Saya kalau menjahitnya saya belajar otodidak di YouTube, terus mulai coba-coba yang sederhana gitu. Tapi untuk lebih meningkatkan skill karena ada yang sulit ya, ada pola itu. Saya ngikutkan workshop. Ikut berbagai macam acara workshop. Workshop yang khusus untuk pet shop. Itu sejarah nama Etiesta. Kalau tagline-nya, Ibu kan terkenal banget ya, tagline-nya seni yang bisa kamu kenakan. Ada filosofi apa di balik tagline itu, Bu? Jadi saya mau orang-orang yang pakai produk Etiesta itu merasa bukan cuma pakai baju aja gitu, tapi ini loh outfit yang penuh seni gitu, unik, elegan dan penuh makna gitu. Sebelumnya mari kita minum dulu, Ibu. Ini kita sudah disediakan sama Hotel Harper Cikarang, segar sekali, silakan. Kita minum dulu, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu punya filosofi apa lagi, Bu, di balik tagline itu? Jadi lewat Etiesta ini saya ingin menunjukkan kalau karya seni itu nggak harus dipajang di dinding atau disimpan di galeri gitu, tapi bisa dikenakan juga sehari-hari gitu. Jadi intinya sebagai pemakainya pun merasa bahwa
sudah mengapresiasi seni ya. Tidak, seni itu tidak hanya terpajang di dinding, tapi juga bisa dikenakan. Nah, kalau produknya sendiri Bu, ada apa saja selain pakaian? Saya lihat ini tasnya juga unik sekali ya. Ada tas juga. Iya, ini produk tas, Ibu kan ya? Iya, produk saya. Ada tas, kemudian ini apa ini? Ini lucu banget ini. Ini mangkuk. Nah, jadi setelah produksi pakaian, ini kan pakai kain utuh, kain baru. Nah, itu kan ada perca-percanya ya. Kalau pabrik konveksi kan dibuangnya sisa-sisa nggak kepake. Kalau saya kumpulkan tetap. Jadi saya minim limbah. Nah, ramah lingkungan itu. Ini sisa-sisanya bisa dibikin ini. Lucu banget. Mangkuk tahan panas kalau buat makan bakso. Oh iya, bener banget. Nah, ini mini box juga. Luar biasa. Jadi minim limbah, ini mendukung yang namanya penghijauan. Sustainability. Luar biasa. Lucu banget loh ini loh. Ini bisa didapat di mana Bu? Kalau ada yang mau nih. Di pameran ada sampai akhir tahun ini di Living Wood Grand Wisata. Oke, saat ini sedang ada pameran Etiesta di Living Wood Grand Wisata. Luar biasa. Ini lucu banget kalau kita makan mie instan ya. Panas gitu daripada susah-susah ini. Kadang-kadang pakai kalau kita bilangnya orang Sunda jempal ya. Jempal. Kadang itu kan nggak menyeluruh gitu ya. Kadang ada bagian mangkok yang masih terasa panas kalau dipegang. Kalau ini kayaknya langsung semua ketutup gitu ya, aman. Lucu banget loh ini. Ih, mantap banget. Terus yang ini apa Bu? Ini mini box untuk nyimpen kabel-kabel casan bisa, untuk koin bisa itu. Digantung di tas. Banget. Iya benar. Ini tas tapi jadi gantungan tas. Unik banget. Lucu banget. Bentuknya juga ini lebar ke bawah, ini jadi memungkinkan kita menaruh barang-barang yang lebih banyak ya. Kabel casan bisa biasanya. Kabel casan. Lucu banget. Ini berapa Bu harganya? Murah tuh 30.000. 30.000 aja kita bisa dapat karya seni yang unik banget. Mantap banget. Ibu, ini nggak salah menghitung itunya kos dan lain-lainnya, ini kan sebuah karya seni ya. Kenapa Ibu masih begitu berbaik hati melabel dengan harga-harga yang begitu terjangkau? Karena saya masih tahap memperkenalkan seni patchwork ini, seni kerajinan ini. Memperkenalkan dan juga supaya orang-orang juga semakin mengenal, semakin tertarik begitu ya. Dan yang namanya seni juga ternyata kan nggak perlu pakai harga yang fantastik ya. Yang penting apanya Bu? Yang penting rasanya, yang penting kecintaan kita sama seni itu sendiri ya. Mantap banget Ibu, ini inspiratif sekali. Ibu Eti punya harapan apa untuk dunia fashion ataupun seni khususnya ya? Kalangan remaja misalnya. Pasar Ibu sebenarnya sejauh ini ada segmennya nggak Bu? Misalnya baju-bajunya lebih banyak dipakai sama kaum ibu kah atau anak muda kah atau semuanya, bagaimana sejauh ini? Sejauh ini yang pembelinya yaitu yang dari kalangan mahasiswa itu ada, itu kalangan ibu-ibu yang sudah umur, saya juga banyak. Nah yang bapak-bapak juga ada yang pakai yang kimono, itu kimono patchworknya. Oke, kalau motifnya sendiri berarti lebih ke apa ya Bu? Batik bukan sih? Bukan ya? Iya, kalau ini bahannya itu kan kita pakai batik, ini batik cap. Batik cap, tapi orang komunitas kita bilang ini batik Bali. Itu batik Bali, batik smoke. Oke. Nah, saya mix dengan tenun lurik. Gitu. Komunitas yang saat ini sedang Ibu geluti apa Bu? Ibu sekarang sedang aktif di mana? Ada di komunitas Percayalah Craft. Itu ketuanya Mbak Astrid. Ada komunitas patchwork gitu juga, ada dari Melati Patchwork Kemang. Jadi memang ini sudah banyak wadahnya ya.
Ya, ada banyak. Ibu punya harapan apa ke depannya dalam rangka melestarikan atau mengenalkan seni yang Ibu buat ini? Punya harapan apa Bu ke depannya? Harapan saya tuh nanti ke depannya perempuan tuh semua bisa mandiri gitu, membuat sendiri pakaian-pakaian tuh nggak harus dari bahan baru gitu. Jadi yang ada sudah kelihatan usang lama, tapi masih bagus tuh masih bisa kita olah lagi, masih bisa dibikin jadi baru, ditambah seni jahitan kayak ini jahitan puting saya nggak paham. Itu ditambah lagi dengan potongan-potongan kain itu bisa jadi sesuatu yang baru. Oke, jadi Ibu ini meng-highlight lebih ke ini ya pemberdayaannya ya. Jadi yang namanya perempuan itu nggak selalu harus terkurung di sebuah aturan, tapi bebas mengekspresikan minat bakatnya ya, kreasinya sendiri. Seperti salah satunya ini karyanya dari Ibu Eti ini adalah patchwork ini ya. Jadi Ibu Eti mengekspresikan rasanya dalam seni di dalam fashion, inspiratif sekali. Ibu Eti terima kasih banyak ya sudah hadir di sini di tengah kesibukannya. Setelah ini kemana? Ke pameran? Ya, ada cara lagi. Sibuk sekali. Terima kasih di tengah kesibukannya sudah menyempatkan hadir di sini ya Bu ya, memberikan inspirasi kepada RJ Setia. Mudah-mudahan RJ Setia mungkin yang baru mau mulai merintis usahanya di bidang fashion juga mendapat inspirasi banyak dari sosok Ibu Eti ini. Salam untuk timnya, kemudian mudah-mudahan sukses selalu ya Ibu ya. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan untuk para RJ Setia, para pendengar dan juga para penonton, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Dan jangan lupa di-share ya ke teman-temannya, terutama bagi yang punya minat di bidang fashion. Saya Dita Ruspendi pamit undur diri dulu, sampai jumpa di episode lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Terima kasih Ibu, minum dulu.